Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Setiap tangan terangkat kita katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak, Bapak Ibu Iya, semuanya. saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Khairul Anwar ya. Nanti
kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa dari hambanya yang luar biasa karena Tuhan kita luar biasa ya. Haleluya. Iya, Seorang mantan gangster ya, mantan raja tega ya. Baik, silakan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Pastor Khairul Anwar. baik kita berdoa ya untuk menyambut firman kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu itu hebat, kesetiaan-Mu itu kekal selama-lamanya. Dan Engkau tidak menginginkan satu orang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau yang memanggil kami, memilih kami untuk menetapkan pergi dan menjadi saluran berkat dan berbuah banyak. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini. Kami boleh berdoa dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami boleh sharing firman dengan hamba-hamba-Mu ini. Biarlah segala pujian sekali lagi, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa. Kami siap menyediakan telinga dan kami siap membuka hati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman, terlebih lagi melakukan firman, semua mantap katakan amin. Amin, Ya, amin. puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Anugerah Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Ya, Pak, Ibu semuanya, selamat pagi. Saya yakin kabarnya hari ini tentu luar biasa. Kalau di dalam Luar Kristus, biasa. di luar Kristus kita pasti binasa. Ya, Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini saya sering ditanya orang, Pak Khairul, bagaimana Pak Khairul nanti ini ke depan, Pak, apa ada tanda-tanda ini nanti pemilihan ini Pak, bagaimana, semua banyak yang tanya gitu. Kalau saya cuma ngomong gini, saya tenang. Saya tenang. Pak Khairul kok bisa tenang? Iya, karena saya mau tenang. Karena apa? Di luar Yesus kita nggak punya ketenangan. amin. Ya, pagi hari ini kita belajar, kita harus siap. Siap nggak siap, katanya harus Siap. siap. Nah, makanya siap nggak siap, kita harus siap. Karena apa? Yang tadi doa pembukaan tadi, deklarasi kita itu, Tuhan gembalaku yang baik, katanya Mazmur Daud kan gitu ya. Tuhan Amin. adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kurang bagaimana terusan kita? Kalau kita percaya firman, firman itu ya dan amin. Kita tidak pernah takut apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Ya toh, sudah dikatakan di Alkitab kita, bumi, langit semua akan lenyap. Ya, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau kita itu Amin. digembalakan oleh firman Tuhan, ini keren. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau firman itu memang menyegarkan jiwa kita, setiap kita pagi kita baca firman, siang baca firman dan melakukan, itu menyegarkan jiwa kami. Jangan sampai kami itu jiwanya tergoncang oleh karena wah nanti begini nanti begini. Jangan pernah khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu karena aku yang bertindak. Keren sekali. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, yaitu Kristus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di luar Kristus memang kita banyak orang-orang yang sekarang itu lagi bingung. Kebangkrutan, sakit, penyakit. Ini sudah masa-masa sukar. Tanda-tanda masa-masa sukar. Orang kan bingung, nanti milih presidennya siapa, milih wakil rakyatnya siapa. Sudah krisis kepercayaan. Dan kemarin juga saya, Mas, kan di Malang itu belum pernah ada pemimpin Kristen. Ayolah Mas, jadi pemimpin Kristen. Semua banyak yang ngomong gitu. Tapi saya ngomong, saya doa, kalau saya diperintahkan Tuhan Yesus, saya siap, nggak siap, harus siap. Tapi saya tidak akan mau maju untuk keinginan daging. Aku nggak ada keinginan daging, tapi biarlah semua itu kehendaknya yang terjadi. Ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
terus kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Diam sepanjang masa. Makanya kekristenan ini, saya kemarin baru pulang dari Palu, baru pulang dari Kalimantan, dari pedalaman Kalimantan, terus di pulau-pulau kecil di daerah Derawan, Maratua, terus Pulau Panjang. Di situ itu saya sedih banget. Orang-orang Kristen itu pertumbuhan kekristennya itu enggak ada. Ketika saya diundang ke gerejanya, gerejanya itu besar banget, tapi kayak kepedulian kepada masyarakat-masyarakat di pedalaman-pedalaman gitu kayak bukan nggak ada, kurang gitu loh. Kurang. Jadi ini saya tergerak hati saya nanti sebelum saya berangkat ke Israel Desember, saya punya kerinduan saya ke sana lagi. Terus ada seorang pengusaha kemarin ngomong gini, Pak Khairul di sini butuh Pak Khairul, jangan butuh saya, butuh Tuhan Yesus. Di sini itu harus butuh Amin. Tuhan Yesus. Lihat, kalau saya pun siap, siap nggak siap untuk saya itu mati atau dipanggil, saya mikir gini, saya harus punya generasi penerus yang lebih daripada saya. Maaf, gereja sekarang yang saya lihat di mana-mana itu cuma perpindahan jemaat dari sini ke sana, dari sini ke sana. Saya tanya, lu kamu kemarin di sana, sekarang kok di sini? Iya Pak, maaf. Kenapa? Karena PK ya. Iya, PK-nya di sini lebih besar. Karena enggak nutut Pak, anak-anak saya sekolah bayarnya ini Pak, di sana saya nggak pernah anu gini gini gini. Aduh, ngeri sekali, ngeri, 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 ngeri. Kalau memang orang sekarang ini nggak di dalam Tuhan Yesus benar-benar ya, nggak di dalam Yesus benar-benar, nggak pernah tinggal di dalam Kristus, iman kekristenannya itu, maaf kalau saya katakan, amburadul kalah dengan teman-teman saya yang baru Muslim. Itu kemarin begitu kenal Yesus, dia militan radikal sekali. Itu yang dinamakan militan radikal. Kalah. Karena apa? Didikan dari teman-teman saya kayak seperti saya. Ini taat. Taat. Tapi banyak orang Kristen ini nggak taat. Bukan orang Kristen, orang beragama Kristen. Maaf. Orang Kristen dengan orang beragama Kristen memang beda ketika saya pelajari. Orang Kristen itu tahu firman dan melakukan firman. Itu sebutan dari orang Antioquia pertama kali disebut orang Kristen. Karena apa? Menjadi pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, mau gak mau, siap gak siap, mengikut Kristus. Dan apa yang hidupnya dilakukan, itu wajib seperti Kristus lakukan. Wajib, hidupnya wajib. Tapi kalau orang beragama Kristen, maaf, ke gereja cuma hari Minggu, tapi perilakunya mengerikan. Makanya itu yang dikatakan 7 roh kembali lebih jahat. Ini yang saya alami dari hari ke hari kayak kemarin ini ada anggota ya, anggota 2 orang mau cerai sama istrinya, terus ditinggal lagi sama istrinya lagi, kenal sama Purel. Ini orang Kristen, orang LC, orang. Aduh, saya lihat itu contoh dari kehidupan saya yang lama. Jadi kalau memang orang nggak di dalam Kristus ya, ini susahnya, ini benar-benar susah. Ini sudah saya rasakan, sudah susah. Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ketika saya baca Sefanya 3 ayat 17 ini, benar penyertaannya itu ketika kita benar-benar ya merenungkan firman dan melakukan firman, itu penyertaannya itu dahsyat. Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Makanya sekarang saya itu gemuk. Walaupun makan saya itu sehari 2 kali, sama istri saya itu gemuk. Teman-teman sampai ngomong, Mas, kok gemuk sekali sekarang, kok wajahnya itu seger terus, itu bagaimana?
Iya, karena firman Tuhan yang mengejarkan jiwaku. Dan aku tidak pernah khawatir. Apapun yang aku makan, aku pakai, dan hidupku tidak pernah khawatir. Anak-anakku, istriku. Karena apa? Saya yakin dan percaya. Disertai. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini benar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini benar. Ini benar. Contohnya begini. Ketika saya kemarin ke pedalaman-pedalaman, orang ibadah saja dibubarin. Orang ibadah dibubarin. Sampai orang-orang itu yang kami baptis itu orang-orang perahu. Orang-orang perahu. Dan kemarin kan apa kita itu enggak semuanya pasti dengar ya kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Daerah Serang kemarin kan ada orang ibadah dibubarkan ya. Apa betul itu, Pak? Ya, Pak Pastor. Iya benar. Pastor Saya Martianus. nggak Hah? dengar malah itu. Nah, Nggak dengar malah berita itu. di sisi lain ada ibadah dibubarkan. Di sisi lain di daerah sana kami baptis orang-orang. Nih, di sisi lain kami baptis orang-orang, orang-orang kedar. Makanya kita harus berlomba-lomba ya untuk mencapai mahkota kehidupan, mahkota kekalan. Waduh, kalau kita cuman bingung di gereja ya, bingung di gereja, di luar sana banyak tuean. Saya pun itu sedih. Sedih. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini sudah jelas. Maaf, kemarin itu ada acara di Malang gitu juga kami mau mengumpulkan hamba-hamba Tuhan. Itu susah banget. Maaf, maaf, hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Merasa gerejanya sudah besar, tidak layak untuk kami undang. Sebetulnya kami undang itu kami akan ngomong nanti pilkada ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Karena saya ini dikasih bocoran teman-teman saya. Teman-teman saya kasih bocoran. Jangan sampai negara kita ini ya tadi kita berdoa untuk nusa dan bangsa negara Indonesia itu penting. Dan kesatuan hati orang-orang percaya, batu-batu hidup itu penting banget. Dan maaf yang saya lihat, ini sudah tanda-tandanya memang benar masa-masa sukar. Kesombongan itu sudah terjadi. Terus kesenjangan sosial antara hamba Tuhan yang bawah dengan yang atas itu tidak saling tegur dan sapa. Karena jemaatnya diambil yang ini, terus ini bangun gereja sampai puluhan tingkat, sound systemnya bagus-bagus, dan di sebelahnya ada gereja kecil. Saya itu sedih banget. Makanya yang saya persiapkan hari ini, saya tidak buka gereja. Hari ini kami membangun yayasan, dan yayasan itu yang kami bangun itu untuk saya mikirkan hamba-hamba Tuhan nanti atau orang-orang percaya yang mereka nanti uh, nih yang kami bangun besar sekali untuk masa-masa sukar yang saya persiapkan untuk masa-masa sukar, dan suku-suku yang kemarin itu kami baptis itu saya persiapkan. Kami ada lahan hektar di atas sana untuk masa-masa sukar dan mereka itu bisa bertahan hidup. Saya nggak buka gereja, tapi saya buka yayasan rumah pemulihan Nusantara, dan ini banyak orang kedarnya. Dan banyak orang kedarnya. Nggak pernah saya upload, nggak pernah saya bangunan ini pun saya juga tidak minta apa sponsor-sponsor atau proposal-proposal karena saya takut
Kalau saya percaya, kalau saya diutus Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus dengan caranya yang dahsyat dan ajaib perkebunan ini selesai. Karena saya bikin perkebunan, peternakan, perikanan, sekolah, dan klinik. Jadi makanya sampai orang-orang, Pak, Bapak ini jemaatnya sudah banyak, Bapak sudah membaptis banyak orang, dan itu tidak digembalakan. Saya tidak menggembalakan, saya tidak ada panggilan menjadi gembala seperti di gereja-gereja itu. Saya gembalanya ya gembala yang di luar kayak gini nih. Saya mimbar saya ya marketplace begini. Begitu, Pak. Jadi yang saya tangisin, saya ratapi ini sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang gerejanya besar-besar dan tidak peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang gerejanya kecil-kecil. Makanya kalau siap nggak siap, kita harus siap. Itu kita terima aja. Pagi hari ini kita belajar menerima, siap nggak siap, kita harus siap. Terus mereka akan membual dan mereka menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Ketika saya baca ini ya, memang yang saya lihat dari mata kepala saya, mereka punya ambisi, mereka sombong dengan hamba-hamba Tuhan. Kemarin ada datang juga istrinya hamba Tuhan di sini. Saya kenal baik orang itu. Mau cerai. Hamba Tuhan mau cerai. Datang ke sini kami doakan nangis-nangis. Padahal ini senior saya jauh. Senior saya jauh. Mungkin dengan keputusasaannya, gerejanya kecil, lihat kanan kirinya gerejanya besar, jemaatnya diambil. Aduh, saya tidak tahu saya harus bagaimana. Ayo kita doa, kita tutup dong. Kita nanti diskusikan ini pagi hari ini. Mungkin nanti ada pencerahan hikmat yang datangnya juga dari Bapak Ibu. Saya harus nggak tahu harus bagaimana, tapi saya siap nggak siap, saya harus siap untuk melangkahin. Kita berdoa. Bapak Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami boleh bersharing firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah mengatakan pada hamba-Mu, siap nggak siap, kamu harus siap. Kami siap, Bapak. Ini aku, utus aku, Bapak. Terima kasih atas kesiapan ini semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang ada di dalam aku, Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami menjalankan firman-Mu, kami punya pondasi kaki. Yang satu pondasi kaki kami adalah perintah agung, yaitu tinggal di dalam aku di dalam kamu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di Yohanes 15 dan di Matius amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur. Itu bukti kasih-Mu yang hebat, kesetiaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, firman-Mu yang menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini mengurapi pagi ini setiap kami yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai mengatakan, isi hatimu, biarlah Roh Kudus yang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih hambanya Oke, Pak. Pastor Khairul Anwar. Puji Tuhan, ya. Memang hari-hari terakhir, ya, manusia mencintai dirinya sendiri, berbuat apa, wah, sudah
nggak nurut, nggak dengar firman ke gereja, tapi mereka tidak melakukan firman. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita diserahkan kembali untuk kita berwaspada dan kita harus peduli kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara-saudara yang lain, gereja yang lain, juga jiwa-jiwa yang ada di luar sana, supaya kita bersama-sama menjangkau mereka. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini waktunya masih panjang, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya Ya, atau betul. ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Ya, Ada yang mau bertanya atau untuk menyampaikan? Wah, ini sudah ada. shalom Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Shalom Pak Chairul Anwar. Shalom Pak. Iya, terima Pak kasih. siapa? Saya Alvan dari Manado, Pak. Oh, Pak Alvan dari Manado ya. Shalom Pak Ya, Alvan. terima kasih Pak untuk firman, walaupun singkat, padat, dan jelas Pak. Memang kalau terlalu lama berbicara firman, lama-kelamaan dia bisa bias Pak. Jadi puji Tuhan hari ini kita mendapat siraman rohani yang singkat, tetapi sangat memukul Pak. Hmm, Memang kalau kita lihat di sekeliling kita ini, khususnya di kalangan Kristen, kita semua mengklaim diri sebagai pengikut Yesus. hmm, Ya. Dan apa yang tadi dikonstatir oleh Pak Cairul itu, saya lihat itu memang benar, Pak. Artinya ada semacam egoisme. Egoisme dedominasi. Artinya betul. masing memperlihatkan kemewahan, memperlihatkan kemajuan yang dia capai di dalam organisasinya tanpa melihat di sekelilingnya. Banyak hal yang perlu kita saling membagi untuk bagaimana gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini bisa bertumbuh bersama. Amin. Benar Tetapi Pak. fakta membuktikan tidak demikian. Nah, berangkat dari ini, semestinya kita harus merenungkan Pak Chairul Anwar. Kita harus bertanya. Saya juga sering membuat pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati saya, kok kita ini punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita punya satu Alkitab, satu firman. Kenapa kita begini banyak, Pak? Ada merek-merek gereja yang bisa memberikan ruang. Misalnya ada jemaat yang tidak senang di sini, pindah di Pindah. pindah. Dia tidak disenang di sana, pindah. Nah, ini sebenarnya sebuah keadaan yang terjadi untuk menggenapi nas-nas kitab suci yang memang sudah difirmankan. Kalau seandainya kita ini mau jujur, Pak, mau jujur, karena ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kita kepada semua kebenaran. Amin. Dan Benar. kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Nah, andai kata kita ini hamba Tuhan, ya, para hamba Tuhan, mohon maaf, kalau hamba Tuhan ini mau jujur, mau bicara jujur, seharusnya kita harus kembali menyatulah. Artinya, kalau kita mengaku diri Kristen, mengaku diri pengikut Yesus yang sejati, maka tidak boleh ada merek. Betul. Tidak boleh merek. Jadi misalnya si A dia keluar dari gereja lokal, dia pindah ke sana juga tidak ada merek. Hanya menyembah kepada Yesus. Ini ada, mohon maaf ya, ini ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Pantekosta, ada. Lalu semua ini mengklaim diri, mana yang benar ini? Ya kan? Berarti ada yang salah. Ada yang salah di sini. Saya contoh kecil saja. Ini kita sharing aja. Saya contoh kecil. Tadi Bapak Chairul juga singgung tentang baptisan. Nah, kalau gereja ini hanya satu dan hanya berkiblat kepada firman Tuhan Alkitab, maka walaupun dia berbeda-beda, tetapi baptisannya harus sama. Ya, cara baptisannya harus sama. Katolik dengan cara baptisannya beda, Protestan beda, ini beda. Berarti ada yang salah nih. Kalau kita berkiblat kepada Alkitab, berarti yang benar ya hanya satu. Ya gitu Pak Chairul. Jadi saya
sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyul tadi. Ini sudah harus kita semacam buat sebuah perenungan, buat semacam reformasi untuk semua ini kita kembali kepada gereja mula-mula lah, satu Betul. jemaat. Satu jemaat. Jadi orang tidak ada ruang lagi. Mau pergi kemana tetap itulah gereja Yesus Kristus. Ini banyak organisasi, Pak. Organisasi ini buatan manusia. Bukan buatan Tuhan. Organisasi buatan manusia. Makanya saya sering di forum ini saya sering bilang, kita ini sudah keluar dari Mesir menuju ke arah Kanaan, tapi kita balik lagi ke Mesir. Begitu, Pak. Jadi ini tolong dipertegas, Pak. Artinya ke depan ini kita seperti apalah. Artinya kalau kita mau mengaku diri sebagai pengikut Yesus, maka pikiran saya kita kembali kepada gereja mula-mula itu yang punya Roh Kudus, punya kasih di dalamnya, buat persekutuan. Itu yang benar, Pak. Karena Betul. gereja mula-mula itulah yang diwariskan Yesus kepada kita di zaman ini. Karena Yesus bilang, aku akan memulihkan segala sesuatu. Jadi gereja yang tadinya sudah jatuh, itu kembali dipulihkan. Gereja Alfa itu dipulihkan di gereja Omega ini. Begitu, Pak. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati Pak Cahyul selalu. Amin. Terima kasih Amin. Pak Alvan dari Manado. Iya betul, gereja sekarang banyak, tapi mungkin memang ini nggak bisa kita bicarakan di sini karena bukan kapasitas kita juga. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan mungkin hanya bisa berdoa karena sudah terlalu banyak denominasi, sudah terlalu banyak organisasi. Jadi biar kita berdoa saja. Itu Ya, Tuhan doa yang yang nanti bisa akan. mengubahkan segala sesuatu. Ya, amin. Doa yang mengubah segala sesuatu karena Amin. kapasitas kita tidak ada di situ. Ya, kita di grup ini hanya hamba Tuhan biasa, apalagi yang dari Bali itu hanya orang biasa ya. Nah, silakan yang dari Bali boleh berkomentar ini. Atau Pak Pastor Khairul Anwar mau menanggapi tadi, Pak Alvan? Iya, begini. Memang benar apa yang dikatakan Pak Alvan semua. Itu yang saya alami, Pak. Saya kan mungkin mulai dari Sumatera sampai Papua, ya toh. Kemarin dari Malaysia sampai ke Timor Leste. Memang begitu, Pak. Jadi itu tadi mengasihi dirinya sebagai hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan jadi hamba uang. Benar apa enggak? Contoh kayak gini, gereja si A si B. Contoh yang saya tanggapi ya. Ini memang benar-benar begitu. Saya diundang begini kok ini ada orang di sini. Kemarin orangnya itu di sini. Pemain keyboardnya, musiknya, singernya. Kenapa? Karena sekarang itu yang ngerebut jiwa-jiwa itu dari orang-orang kita sendiri kok. Oh, yang pengajaran di situ salah, di situ salah. Kita nggak boleh menghakimi kayak gitu. Ya toh, kita cuma memberitahu aja. Ya, melalui kehidupan kita, orang itu tahu. Jangan menyalahkan gereja si A, si B. Sebetulnya nggak ada yang salah kalau kita diberitahu. Benar apa enggak? Hubungan. Kita berbicara hubungan. Siap enggak siap? Kita itu berbicara hubungan. Kalau hubungan yang rusak ini, tubuh Kristus yang dirusak. Ini iblis semua, pekerjaan iblis semua. Saya tahu yang rusak ini hubungan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tubuh-tubuh Kristus. Ini iblis. Iblis kan menguasai dunia. Yang dipikirkan mereka itu cuma duniawi. Hampir semua yang saya lihat. Gereja yang besar-besar itu. Kasihan yang kecil-kecil. Didatengin ini bikin KKR, dikasih flyer, ditanyain namanya, ditanyain nomor teleponnya, habis gitu di follow up, kamu ke gerejaku, kamu ke sini. Itu kan nggak boleh, Pak. Saya itu makanya sehari ini saya ada gedung, di atas itu saya ada gedung. Itu cukup kalau orang 50 atau 100 itu cukup. Tapi saya tidak kepingin saya itu dari gereja lain datang ke sini. Yang datang ke sini, yang murni, yang kami baptis dan kami tidak mengenal Yesus. Itu yang kami datang ke sini. Jadi saya itu sedih banget. Karena begini, saya ngalami ya.
Teman saya itu sampai bertengkar dengan gereja si A, si B. Kenapa? Jemaatku diambil. Kenapa? Katanya pengajaran di tempatku kurang bagus dan peralatan musikku kurang bagus dan dia pindah ke sana. Itu sedih banget saya itu. Dan di gereja besar itu pun maaf, saya juga eh, maaf, ini saya membagi pengalaman pribadi saya. Dan mereka cincinnya bagus, gembalanya, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Tapi kalau ngasih hamba Tuhan itu khotbah misalnya 5 kali gitu, 4 kali gitu. Ngasih 100 tiket pesawat gak dikasih. Hotel dikasih tapi ngasih nanti tak tukerin gitu. Nanti tak tukerin tiketnya tak tukerin. Sampai saya ngomong gini. Makanya banyak yang hilang, yang nyari uang. Saya mikir kok mereka nggak mikir ya gitu. Mereka kok nggak mikir ya. Ini banyak terjadi karena masalah itu. Hamba uang. Tapi saya diundang lagi, mau berapa kali mau. Terus saya mikirnya kan bukan uang. Apa jemaatnya menjadi jemaat yang dewasa rohani, yang saya didik. Saya memberi contoh yang baik dan saya tidak lihat uangnya. Tiketnya saya beli sendiri, katanya nanti ditukerin. Oke, nanti Pak diundang lagi, mau Pak? Oh mau, gitu, mau. Sebetulnya kalau dilihat dari hitung-hitungan, kalau matematika, makanya saya bukan hamba uang, makanya saya kerja. Jadi saya diundang itu mau terus. Memang saya sering ngomong, melayani itu berkorban. Melayani Amin. itu menderita. Dikasih Amin. PK, nggak dikasih PK, kita harus melayani. Mereka ngomong, ya benar. Istri saya cari begitu juga. Iya, ayo kita melayani berkorban. Kalau kita nggak dikasih berkat gini, Tuhan ngasih berkat yang lain. Benar apa enggak? Amin. Nah, begitu Pak. Oke, lanjut Pak, monggo. Ya, betul sekali Pertanyaan lainnya. Pastor Khairul Anwar. Memang hari-hari ini itu hamba Tuhan terutama ya, dan juga orang-orang pengikut Kristus ini, firman Tuhan mereka genapi. Selumbar di mata saudaranya, dia lihat. Tapi balok di matanya sendiri nggak lihat. Kemudian suka sekali menghakimi. Ya, Ya, suka itu. sekali menghakimi. Ya, karena memang di Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, gereja sekarang sudah egois. Tadi dari 2 Timotius 3, ya itu dijelaskan, dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman itu memang seperti itu. Egois, mementingkan diri sendiri. Ya, kita berdoa supaya ke depan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang katanya pengikut Kristus ini betul-betul semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan, bertanya, silakan. Saya boleh bertanya ya? Silakan. Boleh Bu, monggo silakan. Tadi pada waktu awal Pak Khairul berbicara mengenai masa-masa kesukaran, itu bulu saya langsung merinding loh Pak. Kayaknya membayangkannya tuh udah agak ngeri ya ke depannya gitu Pak. Nah, Bapak kan udah antisipasi dengan membuka lahan untuk pertanian, apa tadi Bapak bilang segala macam tuh ya. Ya, Nah, terus Bapak juga membahas tentang para hamba Tuhan yang ambisi, sombong, profesional, mencari popularitas. Bahkan juga sedikit saya dengar ya, mereka tuh membayar orang-orang profesional dan tujuannya ya menarik jiwa-jiwa ya berebutan. Beda dengan yang Pak Anwar tadi bilang, kalau Pak Anwar tuh benar-benar mencari jiwa baru gitu Pak. Nah Pak, ya. masukan untuk kami dari Bapak tuh ya, menghadapi masa-masa kesukaran gimana tuh Pak? Bapak kan tadi udah persiapan, tapi kalau buat kami gimana nih Pak masukannya Pak gitu Pak? Saya juga bingung nih, saya harus gimana nanti kalau masa persiapan? Bapak sih udah siap, kalau saya belum nih Pak. Berkebun, Bu, berkebun. Siap, nggak siap harus siap. Mazmur 91 kan ngomongnya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru Amin. aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Amin. Amin, itu Bu.
Ya Ibu datang aja ke Malang. Itu kami punya tanah itu banyak. Sampai saya sama istri saya sama anak-anak saya besok aku kuburin itu di Gunung Kawi situ aja. Iya, ada waktu kami mau mampir ke tempat Bapak nanti. Siap. Mau Silakan Bu. apa? Mau panen atau mau nanam nih? Mau panen atau mau nanam nih? Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, salam semua, selamat pagi semuanya. Saya Iwan. Ya, pagi Pak Iwan. Ya, selamat Ya, pagi Pak Iwan. ini Pak Hairul ini dulu kesaksiannya di YouTube semua saya ikutin terus dari saya kejar terus luar biasa. Baru sekarang kita bisa komunikasi ini. Amin. Saya mungkin di sini ada yang saya pernah saya ada kenal nih, ada Om Jin, ada Ibu Foni Wayong yang saya kenal nih ya. Kita sering bercengkerama di grup yang lainnya. Ini Mas Hairul, boleh saya panggil Ya. Mas ya? Oke, boleh silakan. Monggo, monggo. Saya tertarik tadi dengan apa yang diprogramkan untuk berkebun ya. Ya. Itu saya mempunyai pengalaman di sini antara lain saya sudah ada Om Jin ya yang sebagai mungkin dikatakan saksi lah ya. Saya mempunyai satu pengetahuan ataupun pengalaman. Ini saya tertarik sekali tadi dengan Pak Hairul mengatakan kita berkebun dan beternak dan lain sebagainya. Saya mempunyai pengalaman itu bagaimana sih membuat satu perkebunan yang sehat. Kita berbicara organik ya. Ya, Jadi organik. saya Kami mempunyai pakai organik, suatu Pak. pengetahuan bagaimana mengelola kotoran hewan menjadi suatu kompos yang berkualitas. Kita jangan mengandalkan dengan tanaman secara yang kimia gitu loh. Kita selamatkan tanah air kita ini dari pencemaran kandungan kimia. Dan juga kita menuju supaya hidup lebih sehat. Kita jangan mengandalkan setiap berkebun harus ada urea, harus ada TSKCl atau NPK. Kita hilangkan itu semua. Saya punya pengetahuan itu bagaimana memproses suatu kotoran hewan menjadi kompos yang berkualitas. Itu sudah terbukti ya, Mas Herul ya. Di sini ada Om Jin ya. Kita itu di area 72 itu dari dulu itu tanah itu kosong. Saya bantu mereka bagaimana memproses itu semuanya puji Tuhan berjalan. Hingga saat ini pun yang saya lakukan itu sampai ke Sulawesi Barat di Mamasa. Di sana 85% itu saudara kita itu saudara seiman. Di sana pada umumnya mereka pada ternak B2 ya. Sejak dari dulu dia tidak tersentuh oleh pengetahuan bagaimana mengelola limbah kandang itu menjadi kompos yang berkualitas. Bukan saya ini, saya ajarin melalui WA, melalui telepon segala apa. Puji Tuhan mereka itu semuanya hasilnya baik. Semuanya bisa dimanfaatkan kayak begitu. Itu bukan seumpama ya di Amsal 19:2 dikatakan ya tanpa pengetahuan kerajaan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah ya. Jadi sesuatu apa yang pun kita kerjakan harus ada pengetahuan karena ya Mas Ariel ya. Jadi jangan kita gubrak gabruk. Dan juga kepada di sini kan banyak pendeta nih, saya cuma jemaat biasa aja nih ya. Udah jemaat biasa aja nih. Saya sering juga bicara sama teman-teman yang hamba Tuhan di Tulung Agung. Saya ngomong belak-belakan aja. Saya bilang kita nggak bisa loh berkhotbah kasih firman. Udah berapa ratus tahun firman itu begitu terus. Kalau kita tidak memperbaiki kualitas hidup dia, bagaimana kita memperhatikan supaya dia itu bisa hidup lebih baik lagi kebutuhan jasmani dia. Nah itulah yang tadi Mas Hairul katakan. Belajar berkebun dan berternak segala apa. Nah, di sini saya sedikit memberikan suatu masukan aja. Saya mempunyai suatu produk yang bisa memproses bagaimana kotoran hewan itu menjadi kompos yang berkualitas. Itu sudah terbukti. Saya bukannya promosi dalam hal ini, saya sangat tertarik sekali. Dan juga di gereja-gereja mana ya di PSBB leadership saya membawakan acara itu. Mereka udah berjalan, mereka sudah buktikan semuanya. Jadi yang dari dulu yang dia lihat limbah kandang itu tutup hidung, dia udah nggak mau ini. Sekarang mereka itu malah mengambil. Bahkan ada yang dari limbah dari peternakan itu kalau mau ambil aja silakan gratis ambil. Waduh, puji Tuhan lah. Tidak setiap daerah orang mendapatkan satu limbah kandang yang mudah. Karena tidak setiap daerah juga mempunyai orang yang beternak gitu kan ya. Nah, saya hanya memberikan masukan kepada Mas Hairul, barangkali di suatu daerah yang Mas Hairul sedang jajaki atau sedang ini kan, di situ mungkin ada limbah kandang.
yang bisa dimanfaatkan. Yuk, saya ingin berpartisipasi. Kita sama-sama kita memajukan saudara kita seiman agar kehidupan mereka itu untuk kebutuhan jasmani bisa terpenuhi. Itu saja Siap. sih Mas Hairul yang saya bisa Ya, kasih masukan. Terima kasih atas waktunya. siap. Ya. Oke, Saya Pak Iwan. Polres perkenalkan, saya area 72 ya nyambung di Pak Purwakarta Khairul. ya. Iya, Iya, betul Pak Iwan. di Purwakarta Ya, ya. Iya, iya, terima kasih. Salam terima Di kasih. sini semuanya. di sini ada Sakti, ada Om Jin ini yang Ya. sama-sama kita. Iya. Saya ini anak buah Pak Iwan dulu. Saya ikut jadi asistennya Pak Iwan di Enggak TM72. juga lah. Perkenalkan, nama saya Om Jin, tapi saya bukan Jin ya, saya orang biasa. Di sini ada Pak orang biasa juga sama. Cuman nama panggilan saya Om Jin. Saya anak buah Pendeta Melkianus Triawaru. Jadi saya tadinya itu hamba uang, itu dipertobatkan oleh Pak Pendeta Melki. Jangan jadi hamba uang, jadi hamba Tuhan. Jadi sekarang sedang mengalami transformasi dari hamba uang ke hamba Tuhan. Puji Tuhan. Eh, Sebentar saya akan keluar karena ada Zoom lain. Saya hanya ingin menambahkan atau mengomentari firman Tuhan tadi, sangat luar biasa. Jadi fokus kita adalah bagaimana membawa diri kita mempersiapkan eh, kedatangan Tuhan yang kedua, menjemput kita. Jadi sebenarnya hari-hari terakhir ini sudah berlaku sejak saat surat 2 Timotius itu ditulis, ya. Bukan saat ini saja, tapi sudah 2000 tahun yang lalu akan datang masa yang sukar. Dan sebagai anak-anak Tuhan ya kita harus siap. Ya salah satunya tadi dengan berkebun dan sebagainya. Tapi itu juga dialami oleh orang-orang yang bukan anak Tuhan, karena masa-masa yang sukar ini dialami justru oleh hampir seluruh dunia. Iya. Jadi sebenarnya keadaan ekonomi, keadaan fisik, sosial, panasnya bumi saat semakin hari semakin panas, pemanasan global ini dialami juga oleh semua orang. Tapi kalau kita tarik arti rohaninya, seperti yang Ibrani 13 ayat 1 katakan, marilah kita berlomba-lomba dalam pertandingan iman, perlombaan rohani. Maka ayat ini pun kita maknai secara rohani, bahwa akan datang masa yang sukar itu secara kerohanian. Berapa banyak orang-orang yang tadinya setia kepada Tuhan, tapi justru menjadi tidak setia kepada Tuhan. Mengalami masa yang sukar secara ekonomi, secara kenyamanan hidup saat ini lebih nyaman. Gereja-gereja sudah ber-AC, sudah beralat musik dan sebagainya, tapi justru secara kerohanian mengalami penurunan. Kristen sih Kristen. Ya, Kristen sih Kristen. Beragama Kristen, mungkin pelayanan sih pelayanan. Tapi ternyata mengalami penurunan kualitas, mengalami masa kesukaran. Itu aja tambahan dari saya, dan sekalian saya mohon pamit, nanti bergabung lagi besok ya. Salam Pak Iwan. Oke. Terima kasih Om Jin. Puji Tuhan ya Om Jin Thank you, ini Tuan Prati. beliau luar biasa. Beliau dulunya hamba uang, tapi sekarang sudah jadi pendeta, dan beliau S2 teologi ya, MTA. Nanti sekali waktu juga Om Jin sharing di tempat ini Om. Dari seorang jin bertobat menjadi hamba Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Om Jin. Ya Tuhan Yesus berkati. Saya Ini tambahkan masih ya ada waktu. Satu tadi orang yang lagi mungkin. saya tambahkan tadi Om Jin tadi sama Pak Iwan, ya toh. Kami sudah sampai masuk Mamasa Pak Iwan. Sudah masuk Mamasa, waktu jalannya itu tidak enak. Perjalanan kami dari Makassar sampai Mamasa itu 16 jam. Jalannya rusak, bergelombang. Saya sudah masuk ke pedalaman-pedalaman sana. Dan memang kalau di Mamasa itu kok namanya pengetahuan. Wong bupatinya aja korup, jalan begitu lama nggak digarap-garap, nggak dikerjakan. Ya toh. Padahal itu juga daerah Kristen, daerah mayoritas gitu loh. Makanya saya itu sedih. Itu bukan orang Kristen saya ngomong gitu. Itu bukan orang Kristen, orang beragama Kristen. Beda lah Pak, beda. Orang Kristen itu pengikut Kristus dan pelaku firman. Tapi kalau orang beragama Kristen tahu firman nggak melakukan firman. Cuman ke gereja aja, simbolik minggu aja. Jadi saya sering ngomong, iblis itu tahu firman apa enggak? Tahu. Berarti kalau orang tahu iblis melakukan firman apa enggak? Enggak. Berarti kalau orang tahu firman enggak melakukan firman berarti gitu. Oh iya ya Pak. Makanya 7 lebih jahat. Orang yang sudah kenal Tuhan Yesus ya sampai ada masalah itu 7 lebih jahat itu benar firman itu memang benar, titik komanya nggak boleh dikurangi katanya ya.
ini memang benar-benar di Wahyu 22 ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepada malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita kalian semua. Itu keren. Amin. Makanya kita Ya, itu harus memang siap, betul. siap. Betul Pastor Khairul ya. Ini Pastor Khairul Anwar, firman Tuhan kan orang beragama Kristen itu orang-orang yang terdahulu. Orang beragama Kristen itu orang yang terdahulu. Tetapi jadi terkemudian ya, oleh orang-orang yang betul-betul Kristen seperti Pastor Khairul Anwar ini yang dulunya penjahat, ya bandar narkoba, preman, raja tega, tapi sekarang istrinya 13. Istrinya 13. Selirnya berapa, Pak? Selirnya Waduh, berapa? katanya istri saya ngomong gini, Mas, kamu kurang kalau ngomong istri 13, belum cemilannya katanya gitu. Ya, belum selirnya, belum cemilannya ya. Iya. Tapi yang tahu rahasianya katanya sih orang biasa yang di Bali. Oh, Jadi iya, nanti itu suruh masuk itu orang biasa itu. Gimana? Iya. Silakan satu orang lagi yang mau bertanya atau ini silakan satu orang lagi. Iya. Ya Pak Melki. Tadi ada yang bertanya, Pastor Khairul Anwar tinggalnya di mana? Tadi saya Malang, jawab Kota Malang. Di Bali. Di Kota Malang, Jawa di Timur. Bali. Ya kepingin saya di Bali kalau saya tinggal di Malang aja. Jangan di Bali Pak, biar orang biasa aja yang di Bali Pak. Ya, bagiannya masing-masing, karunianya masing-masing ya. Baik. Ya, silakan orang biasa. Baik, terima kasih buat Pastor Khairul, Pastor Melki, dan rekan-rekan semuanya. Di sini banyak senior-senior, hamba-hamba Tuhan, dan orang tua yang saya kasihi. Tadi kita dengar masih banyak orang Kristen, ya, atau bukan beragama. Tadi Pastor Khairul ngingetin kita orang Kristen, ya. Bahkan pelayan Tuhan yang hanya fokus pada ibadah ritual, di mana hanya melakukan kegiatan agamawi, ya, tadi orang beragama dan orang Kristen, seperti berdoa. Wah, doa pagi setiap pagi nih kita ini. Ini kegiatan ini dahsyat luar biasa. Dan baca Alkitab. Sekarang sampai baca Alkitab pakai grup-grupan loh. Nggak boleh lewat ya satu ayat katanya per ini. Waduh, ya kan. Dan pujian penyembahan. Terus pergi ke gedung-gedung gereja setiap minggu. Pastor Khairul tadi bilang, Mas, sampai ada 4 kali ibadah lagi tadi. Ya kan. Cuma peceng. Udah 4 ibadah cuma peceng katanya kan gitu loh. Ya kan. Janji-janji manismu mana kan gitu loh. Nanti tiket apa ini dirembes kan gitu kira-kira. Nah, terus bayar persembahan dan lain-lain lah, banyak kegiatan-kegiatan ibadah itu. Tetapi ya firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya ibadah yang bukan ritual saja, tetapi ibadah sosial, yaitu kegiatan yang berdampak bagi sesama. Bukan sosial bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, bukan. Tetapi bagaimana yang berdampak bagi sesama. Tadi Pastor Khairul bilang bahwasanya di atas ini ada tempat bisa 50-100 orang. Tetapi berdampak mereka langsung bagaimana bisa berdampak bagi jiwa-jiwa orang-orang yang terikat, orang-orang terbelenggu, orang-orang yang narkoba, orang-orang yang tidak ada pengharapan. Nah ini ibadah sosial yang berdampak bagi sesama. Dan dalam Yakobus 1:27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dan kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Diingatkan buat kita memang dalam firman Tuhan, pentingnya ibadah sosial, yaitu kegiatan yang berdampak bagi sesama tadi. Galatia 5:14 jelas diingatkan tadi bahwasanya sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata bukan hanya orang yang beragama Kristen, ya, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini kalau di dalam gedung gereja kadang-kadang kita, itu hanya teman-teman gerejanya aja, hanya teman-teman komsel saja, hanya
orang-orang kita saja. Bukan, nggak ada dikatakan dalam firman untuk hanya teman gereja saya, nggak ada. Sesamamu manusia. Yakobus 2:8 diingatkan bahwasanya apakah tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Diingetin lagi loh. Tekanin sesama manusia yang bukan orang hanya di kelompok kita. Nah, kita bicara tadi mengenai gembala, ya, hamba Tuhan tadi Pastor Khairul dan rekan-rekan yang lain juga mengingatkan kita semua tadi mengenai bagaimana sih sebenarnya zaman sekarang banyak yang ingin menjadi gembala loh, ya. Orang dulu jadi gembala itu pikir-pikir panjang. Aduh, katanya gimana. Sekarang berlomba jadi gembala. Kenapa? Banyak yang ingin jadi gembala di gereja, ya, atau di dalam ministry, di dalam pengembalaan, di dalam kul, di dalam apalah itu yang namanya komsel segala macam, gembala persekutuan doa dan lain. Tetapi masih banyak gembala yang punya motivasi yang salah dalam melayani sebagai gembala. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 dan 13, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan, nah ini dia nih, ada gembala yang baik dan ada yang upahan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya upahan, ya, ketika serigala datang dia meninggalkan domba-dombanya dan ya, ia lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ternyata jelas hari ini firman Injil mengingatkan dan menuliskan perkataan Yesus tentang menjadi gembala yang baik, bukan gembala upahan tadi. Bagaimana gembala yang baik? Yang pertama kita ingat bagaimana menjaga jemaat dari penyesat dan pengajar palsu. Hati-hati loh. Ya, ternyata sekarang ada penyesat dan pengajar yang palsu. Ingat ya, jam sekian nanti kamu harus transfer karena Tuhan bilang tidak boleh lewat dari jam sekian. Itu ada. Itu temennya orang biasa itu. Itu ada. Ya, itu pengajar. Ternyata kita harus jaga jemaat, ya, dari penyesat dan pengajar palsu. Kata firman 2 Petrus 2 ayat 1. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Yang kedua, ya, bagaimana firman mengingatkan kita menjadi gembala yang baik tadi, memberi makanan rohani agar bertumbuh dan berbuah. Titus 3 ayat 14 kita bisa baca nanti. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi memberi makanan rohani agar apa? Bertumbuh dan berbuah. Tadinya narkoba jadi nggak narkoba, tadinya hampir gila nggak ada pengharapan jadi waras, tadinya nggak mau pakai baju jadi pakai baju, nggak mau mandi jadi mau mandi. Nah, ini dia ada buahnya, berpengharapan yang baik. Nah, yang ketiga, rela berkorban untuk jemaat, baik waktu, tenaga, dan materi. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bahkan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, bagaimana menjadi gembala yang baik tadi? Ini yang harus kita praktekkan. Menjaga jemaat dari penyesat dan pengajar-pengajar palsu, introspeksi. Jangan-jangan saya jadi pengajar palsu juga, kan begitu. Atau Anda dan kita semua. Yang kedua, memberi makan rohani agar bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, rela berkorban untuk jemaat, baik waktu, tenaga, dan materi. Nah, pastikan kita tidak menjadi gembala upahan. Itu tadi gembala yang baik. Gembala upahan apa? Hanya memikirkan bayaran atas jasa pelayanannya. Ini gimana saya ini? Ya, kita ini MTH, melayani tanpa honor, kan gitu loh. Ya, nah, itu tadi ada yang Pak yang keluar itu udah MTH, ya, melayani tanpa honor. Yang pertama, hanya memikirkan bayaran atas jasa pelayanannya. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan, sebaliknya
Dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Tuhan dan di hadapannya. Itu yang pertama. Sebagai menjadi gembala upahan, kita harus fokus ya, pastikan tidak menjadi gembala upahan, yaitu hanya memikirkan bayaran atas jasa pelayanan. Yang kedua, meninggalkan jemaat bila masalah datang. Emangnya nggak ada. Kalau kita gembala upahan, kita tinggalkan jemaat kalau ada masalah datang. Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-dombanya, ia lari sehingga serigala itu meninggalkan dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ditinggalkannya loh gembalanya kalau ada masalah. Itu gembala upahan, ya kan? Dan yang ketiga, mementingkan diri sendiri, egois, ya. Tadi jamnya, waduh saya ya bagaimana sih berlomba jam kalau digini-giniin jamnya miliaran kan begitu loh. Bagaimana segala macam gaya-gaya dasi pun mungkin beda, jas beda. Nah bukan hal-hal seperti ini karena itu adalah metodologi gembala upahan. Yang keempat, tidak peduli pada pertumbuhan rohani jemaatnya. Ya, ya udah yang penting kamu datang perpuluhan masuk, persembahan masuk, ucapan syukur masuk, selesai. Mau bertumbuh mau enggak rohaninya terserah, datang dan pulang, doa berkat selesai. Bukan begitu. Itu gembala upahan. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka gembala adalah pekerjaan yang memerlukan komitmen. Ya, Amin. untuk rela berkorban bagi domba-dombanya. Nggak ada ceritanya di dalam Kejadian sampai Wahyu dibilang pendeta, nggak ada. Yang ada adalah gembala, ya kan? Amin. Jadi mari kita komitmen. Pastor Khairul dia komitmen, ya, mau melakukan apa pekerjaan yang memerlukan komitmen, ya, untuk rela berkorban bagi domba-dombanya. Bukan gedung, bukan isinya, bukan sound system, bukan teknologi yang di dalamnya, tetapi bagaimana kita jiwa-jiwanya yang betul-betul bertumbuh dan berbuah yang manis tentunya. Terima kasih Pastor Khairul, Pastor Melki, dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih orang biasa ya, Pak Darwan, putra apa ya, putra Nababan atau putra Tambunan ya. Tambunan, ya. Terima kasih. Ini Tambunan. saya luar biasa ini. Waktunya sampai sudah lewat ini tapi masih tetap bertahan semuanya. Karena apa? Karena saya lihat ini dua orang sahabat yang muncul ini. Ya, Pastor Khairul Anwar, putra Tambunan ini. Mereka dulunya ternyata teman ya, teman yang dulu sama-sama preman ya. Ini gimana bisa ketemu di sini? Kok jadi orang-orang yang hebat? Tadinya orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak, penjahat, raja tega, tukang mabuk, tukang narkoba, tukang main perempuan. Tapi sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah inilah yang sekarang sedang berkobar-kobar sehingga mereka luar biasa. Memang yang terdahulu jadi terkemudian itu digenapi. Ya, bagaimana bisa cerita sedikit ini Pastor Khairul tentang orang biasa tadi itu? Ya. Penasaran saya. Sama-sama di Bali dulu. Sama-sama di Bali. Ya, kan Bali itu tempat kita bebas. Ya, apa benar yang dikatakan tadi sama siapa orang biasa ini, Pastor Darwan. Ini mereka sudah sering pelayanan bareng sama saya. Memang MTH, kita melayani itu MTH. Melayani tanpa honor. Banyak gereja-gereja yang besar tidak mempedulikan maaf. Itu saya dengan pastor orang biasa ini melayani sampai berangkat itu katanya dibelikan tiket. Kita itu surat gaden itu ya, surat gade itu kita tunjukin di kamar berdua. Saya lihat gerejanya ini besar. Kalau ngundang artis itu ratusan juta, puluhan juta, tapi memberi hamba Tuhan itu 1.750.500. Saya nggak apa-apa. Itu kalau saya pribadi karena saya kerja dengan Pastor Darwan. Misalnya yang diundang orang lain seperti itu saya bisa merasakan. Saya bisa merasakan. Istri saya sampai ngomong gini, kalau yang diundang hamba Tuhan yang tidak punya pekerjaan terus begini, tidak sesuai dengan ekspektasinya, makanya hamba Tuhan ini bisa cerai sama istrinya. Makanya kemarin itu ada hamba Tuhan yang mau cerai dengan istrinya. Ya soal kehidupan ekonomi, makanya kembali ke ekonomi. Ya toh, makanya saya mempersiapkan diri ini, saya bangun rumah, saya bangun sekolahan, bangun klinik,
perikanan, perkebunan apa, itu semua untuk Tuhan. Karena segala sesuatu dari Dia, Amin. oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Saya itu cuman alatnya. Kalau saya berkati, saya cuman ngomong gini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cuman saluran saja. Nggak ada yang perlu Amin. dibanggakan. Makanya gembala yang baik, katanya firman Tuhan, gembala yang baik rela berkorban, rela mati buat domba-dombanya. Makanya saya juga nggak kepingin buka gereja, karena pengalaman pribadi saya tutup dengan kesaksian ini. Kenapa saya nggak mau buka gereja? Karena apa? Maaf, saya, istri saya, dan istri saya kerja. Maaf, kalau misalnya istri saya pakai cincin, saya belikan cincin harganya 2 juta atau 1 juta, pakai cincin berdoa begini, nanti itu ngomong gini, wah itu persembahan dari saya, itu dibelikan cincin. Kan saya itu hancur. Makanya saya itu ngajari hamba-hamba Tuhan itu juga, yang teman-teman saya hamba-hamba Tuhan, saya ajari jual bakso supaya kita itu punya berkat. Kita jadi saluran berkat. Ya, hamba-hamba Tuhan, kita menjadi saluran, bukan minta kekristenan, bukan minta, tapi kekristenan itu memberi. Begitu, Pastor. Makanya kita harus menjadi gembala yang rela mati buat domba-dombanya. Begitu. Makanya saya sudah terlatih, karena saya kepala preman, jadi kalau perang, ya bosi preman maju dulu, jangan anak buahnya, aku dulu. Gitu. Pastor Melki, terima kasih. Pak Iwan, terima kasih. Pak Martin, semuanya terima kasih. Orang biasa juga terima kasih. Iya, Ibu. baik.